Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dayang Muktafina Saragi dengan NIM 2210843047 akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Implementasi Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL di Kota Padang. Adapun dosen pembimbing saya yaitu yang pertama yaitu Ibu Rozida Teno, PHNida, SIP MPA, dan dosen pembimbing kedua saya Ibu Kusdarini, SIP MPA. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan pertama. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah angka kemiskinan di Indonesia yang masih sangat tinggi, yang menimbulkan banyak hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya dan kebijakan keberlanjutan untuk mengatasinya. Kemudian, dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah menetapkan regulasi kesejahteraan sosial melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 19, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berlandaskan regulasi tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022, program BPBL merupakan sebuah program yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akses listrik bagi rumah tangga tidak mampu dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Selanjutnya yaitu fenomena empiris dan teoritis. Fenomena empiris yaitu Kota Padang menempati posisi tertinggi angka kemiskinan dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat sejak 5 tahun terakhir. Pemerintah telah mengadakan program bantuan pasang baru listrik atau BPBL untuk mengatasi dan mengupayakan peningkatan akses listrik dan kualitas hidup masyarakat untuk mengatasi kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai program BPBL. Namun, pada implementasinya, Kota Padang hanya menerima sedikit dari jumlah kuota yang telah tersedia. Kondisi Kota Padang yang bukan termasuk daerah 3T dinilai menjadi penyebab Kota Padang kurang diprioritaskan dalam alokasi program bantuan pusat, meskipun angka kemiskinan dan kebutuhan masyarakat miskin masih sangat signifikan. Dari total sekitar 11.019 penerima program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2023, Kota Padang hanya memperoleh 47 penerima. Jumlah ini tergolong sangat rendah dan menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di Sumatera Barat yang menerima alokasi program dengan jumlah yang jauh lebih besar. Kemudian, dalam implementasi program BPBL di Kota Padang menunjukkan fenomena implementasi yang kompleks karena melibatkan banyak aktor, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat di tingkat kelurahan. Banyaknya aktor yang dengan peran dan kewenangan yang berbeda menuntut adanya kejelasan standar dan tujuan kebijakan, koordinasi antar organisasi, serta konsistensi pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ketika salah satu unsur tersebut tidak berjalan optimal, proses implementasi menjadi kurang efektif dan berpotensi menghambat pencapaian program di tingkat lokal. Seperti yang pertama itu, tidak sesuainya standar dan tujuan kebijakan yang ditandai dengan jumlah penerima BPBL di Kota Padang yang masih sangat sedikit. Yang kedua, belum maksimalnya koordinasi yang terjalin antar aktor pelaksana program BPBL di Kota Padang. Yang ketiga yaitu, belum optimalnya penyampaian mengenai informasi kriteria mekanisme pengusulan dan jadwal pelaksanaan program oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang keempat yaitu ketidaksesuaian kondisi lingkungan sosial di Kota Padang dengan persyaratan dan kriteria, cenderung menimbulkan permasalahan terkhususnya pada alokasi penerima program BPBL. Kemudian, peninjauan terhadap implementasi program BPBL di Kota Padang merupakan langkah strategis yang penting untuk mengidentifikasi dan menjawab berbagai tantangan dalam proses pelaksanaannya, sekaligus memastikan bahwa program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga tujuan BPBL dalam meningkatkan akses listrik dan upaya meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dapat dioptimalkan dan keberlanjutan program tetap terjaga. Berbagai studi penelitian terkait implementasi program BPBL telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih menitik beratkan pada aspek teknik kelistrikan, sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengkaji implementasi BPBL dan perspektif administrasi publik guna memberikan sudut pandang yang berbeda terkhususnya di Kota Padang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitiannya itu bagaimana implementasi program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kota Padang. Dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kota Padang. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan dalam kajian administrasi publik, terutama dalam konsentrasi kebijakan publik mengenai implementasi kebijakan, sebagai perbandingan atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat praktis dengan adanya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menerapkan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan, terutama mengenai kebijakan publik. Bagi lembaga, manfaat yang diharapkan yaitu sebagai bentuk kontribusi, masukan, pertimbangan, dan acuan kepada instansi terkait mengenai implementasi program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kota Padang. Masuk kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu studi penelitian yang relevan. Adapun studi penelitian relevan yang menjadi acuan dalam penelitiannya itu yang pertama milik Indira Cempakasari tahun 2023 mengenai strategi peningkatan penerapan manajemen risiko program bantuan pasang baru listrik atau BPBL pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua milik Delia Juniarti tahun 2023 tentang implementasi program bantuan pasang baru listrik oleh Perusahaan Listrik Negara Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan studi kasus pada Desa Lubuk Kemiling, Kecamatan Kedaton, Peninjauan Raya. Yang ketiga yaitu milik Khofifah Mentari Sukri dan Wisang Chandra Bintar tahun 2022 dengan judul Dampak Bantuan Subsidi Listrik Gratis Terhadap Masyarakat pada Masa Pandemi COVID-19 di Kelurahan Mariai, Distrik Maris, Kabupaten Sorong.
Dan penelitian relevan yang keempat yaitu milik Adinda Herman Putri tahun 2024 dengan judul Implementasi Program Penempatan Tenaga Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Kemudian yaitu teori penelitian. Implementasi ialah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Van Horn tahun 1975 yang mencangkup 6 indikator, yaitu indikator yang pertama standar dan tujuan kebijakan, yang kedua yaitu sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat disposisi atau sikap pelaksana, yang kelima komunikasi dan koordinasi organisasi, dan yang keenam yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu skema pemikiran. Penelitian ini berlandaskan kepada dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 mengenai ketenaga listrikan. Kemudian turun menjadi Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 tahun 2022 tentang bantuan pasang baru listrik atau BPBL. Kemudian implementasi program bantuan pasang baru listrik di Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua sumber daya, yang ketiga karakteristik agen pelaksana, yang keempat disposisi atau sikap pelaksana, yang kelima itu komunikasi dan koordinasi organisasi, dan yang keenam yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu definisi konsep. Yang pertama yaitu definisi konsep kebijakan publik. Kebijakan publik merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik juga berkaitan dengan cara pemerintah atau aktor yang terlibat dalam pemerintah merespon masalah-masalah yang muncul dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan publik. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari sektor publik maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada aktor-aktor pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu-individu yang memiliki peran dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Kemudian yaitu program BPBL. Berdasarkan Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2022 tentang bantuan pasang baru listrik atau BPBL, merupakan program bantuan pasang baru listrik yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan akses listrik bagi rumah tangga tidak mampu. Program BPBL bertujuan untuk pemerataan energi listrik di seluruh Indonesia, terkhususnya bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik secara langsung dari PLN. Kemudian definisi operasional. Pada penelitian ini menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator. Yang pertama yaitu standar dan tujuan kebijakan yang diukur dengan menggunakan variabel jelas dan terukur dan keadilan. Yang kedua yaitu variabel sumber daya yang diukur menggunakan indikator sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Yang ketiga yaitu variabel karakteristik agen pelaksana yang diukur melalui indikator struktur birokrasi dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana yang diukur melalui indikator komunikasi dan koordinasi. Selanjutnya, sikap dan kecenderungan para pelaksana kebijakan yang diukur dengan indikator respon implementer, kognisi, dan intensitas disposisi implementer. Dan yang terakhir yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang diukur melalui indikator sosial dan kondisi politik. Masuk kepada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan desain penelitian. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif agar implementasi program BPBL di Kota Padang dapat dianalisis dan dideskripsikan secara mendalam. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Yang ketiga yaitu teknik pemilihan informan. Teknik yang digunakan dalam memilih informan ialah teknik purposive sampling, karena ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang keempat yaitu peranan peneliti. Peranan peneliti menjadi sangat dominan. Definisi dominan di sini yaitu peneliti memiliki peran atau fungsi sebagai kontrol yang lebih besar dalam keseluruhan proses penelitian. Yang kelima yaitu proses penelitian. Penelitian ini didasari dengan pencarian data dan informasi awal sebagai dasar penyusunan proposal penelitian. Kemudian dalam mengumpulkan data, peneliti berupaya menjelaskan maksud dan tujuan penelitian kepada informan terlebih dahulu. Setelah itu, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Yang keenam yaitu unit analisis. Dalam penelitian ini mengenai implementasi program bantuan pasang baru listrik di Kota Padang, yang menjadi analisis adalah kelompok, yaitu Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral Sumatera Barat, PT PLN Persero sebagai pelaksana program dan masyarakat penerima program bantuan di Kota Padang. Yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, yang keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan memproses data dari berbagai sumber.
Bab 4 yaitu deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Padang. Kota Padang merupakan sebuah kota sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Padang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di wilayah Sumatera Barat. Secara administratif, Kota Padang terbagi menjadi beberapa kecamatan dan kelurahan yang menjadi unit pemerintahan terkecil dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan data BPS tahun 2025, jumlah penduduk Kota Padang yang sudah mencapai 954.565 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,41% per tahun. Kemudian yaitu gambaran umum PLN unit distribusi Sumatera Barat. PLN unit distribusi atau UID Sumatera Barat berlokasi di Jalan Dr. Wahidin nomor 8 Masawahan, Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Kementerian SDM nomor 3 tahun 2022 mengenai pelaksanaan program BPBL, pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa program BPBL adalah program bantuan pasang baru listrik bagi rumah tangga yang tidak mampu, meliputi instalasi tenaga listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN Persero. Secara umum, PLN Persero atau PLN UID Sumbar merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang dipimpin oleh seorang General Manager. Sesuai dengan Peraturan Nomor 6 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja PT PLN Persero UID wilayah Sumatera Barat. Kemudian masuk kepada bab 5 yaitu temuan dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini ditemukan hasil berdasarkan observasi lapangan dengan menggunakan 6 indikator variabel sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi program PPBL diukur melalui 2 indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu jelas dan terukur. Dalam indikator ini, program PPBL berpedoman pada Permen SDM nomor 3 tahun 2022 dengan tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan secara jelas dan regulasi tersebut terdapat ukuran keberhasilan yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program. Indikator yang kedua yaitu keadilan. Pada indikator keadilan ditemukan bahwa seleksi penerima dilakukan berdasarkan survei melalui pengelompokan data DTSN atau DTKS dengan prioritas pada destil 1 sampai 3, yaitu kelompok masyarakat miskin dan rentan. Kemudian ditemukan bahwa masih ada masyarakat yang layak namun tidak terdata, dan sebagian penerima menilai bahwa program sudah dijalankan dengan adil. Berdasarkan kedua indikator tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa variabel ukuran tujuan dan kebijakan dalam implementasi program BPBL di Kota Padang sudah dijalankan berdasarkan regulasi yang jelas dan terukur dengan menjelaskan mengenai penerima manfaat, bentuk bantuan yang didapatkan, serta tugas pelaksana. Akan tetapi, terdapat ketimpangan informasi pendataan penerima bantuan dan sosialisasi program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata, sehingga diperlukan peningkatan pembaruan data dan pemerataan sosialisasi agar seluruh kelompok sasaran memperoleh kesempatan yang sama. Yang kedua yaitu variabel sumber daya. Variabel sumber daya dalam penelitian ini diukur melalui 2 indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BPBL di Kota Padang dinilai cukup memadai dan mampu mendukung keberhasilan program. Meskipun jumlah petugas koordinasi masih terbatas, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar bidang serta antar implementer yang terlibat, sehingga seluruh kegiatan program dapat berjalan secara efektif. Yang kedua yaitu sumber daya non manusia. Sumber daya non manusia dalam pelaksanaan program BPBL di Kota Padang dinilai telah memadai, baik dari aspek finansial maupun sarana dan prasarana. Program ini didukung oleh pendanaan APBN melalui Kementerian SDM yang mencakup biaya instalasi pemasangan listrik dan token perdana bagi setiap manfaat. Selain itu, pelaksanaan program BPBL juga didukung oleh aplikasi BPBL yang berfungsi sebagai sarana teknologi informasi untuk pendataan, penyampaian informasi, pemantauan progres pekerjaan, dan pelaporan secara terintegrasi. Dukungan anggaran yang mencukupi serta pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya non-manusia telah mampu mendukung pelaksanaan program secara efektif dan transparan. Berdasarkan kedua indikator tersebut, dinilai bahwa variabel sumber daya dalam implementasi program BPBL di Kota Padang sudah berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang tersedia mampu menjalankan tugas sesuai fungsinya meskipun jumlah petugas koordinasi masih terbatas. Selain itu, dukungan anggaran APBN serta pemanfaatan aplikasi BPBL sebagai sarana teknologi informasi telah membantu proses pendataan, monitoring, dan pelaporan program secara efektif, sehingga pelaksanaan BPBL dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Selanjutnya yaitu variabel yang ketiga, yaitu karakteristik agen pelaksana, diukur melalui 3 indikator. Yang pertama yaitu struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi program BPBL di Kota Padang tergolong kompleks karena melibatkan berbagai aktor mulai dari Kementerian SDM, PLN UID Sumatera Barat, PLN UP3, WLP dinas terkait hingga pemerintah kelurahan. Meskipun demikian, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab setiap aktor telah diatur secara jelas dan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program sehingga memudahkan koordinasi dan pelaksanaan di lapangan. Kejelasan struktur tersebut mampu mengurangi tumpang tindih tugas. Oleh karena itu, indikator struktur birokrasi dalam implementasi BPBL di Kota Padang dinilai telah berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program.
Indikator kedua yaitu norma-norma. Berdasarkan hasil penelitian, norma-norma yang berkembang dalam implementasi program PPBL di Kota Padang berpedoman pada budaya kerja berakhlak sebagai nilai dasar bagi seluruh pegawai. Meskipun tidak terdapat aturan khusus yang secara spesifik mengatur perilaku pegawai dalam pelaksanaan PPBL, para pelaksana program telah menjalankan tugas berdasarkan nilai-nilai organisasi yang menekankan profesionalisme, akuntabilitas, disiplin, integritas, dan kerjasama. Budaya kerja tersebut tidak menjadi hambatan dalam implementasi program, melainkan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan kelancaran pelaksanaan PPBL. Penerapan nilai-nilai organisasi mampu mendukung koordinasi antar pegawai, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta membantu pencapaian tujuan program secara efektif. Oleh karena itu, indikator norma-norma dalam organisasi pada implementasi program PPBL di Kota Padang dapat dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung keberhasilan program. Indikator ketiga yaitu pola hubungan antar birokrasi. Hubungan antar organisasi dalam implementasi program PPBL di Kota Padang berjalan dengan baik melalui koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif antar Kementerian SDM, PLN, Dinas SDM, dan instansi terkait. Penyampaian informasi dilakukan secara berjenjang serta didukung oleh rapat koordinasi yang rutin, sehingga setiap pihak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pencapaian tujuan PPBL secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, variabel karakteristik agen pelaksana dalam implementasi program PPBL di Kota Padang dapat dinilai telah berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari struktur birokrasi yang jelas dan sistematis meskipun melibatkan banyak aktor dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, sehingga pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dapat dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, norma-norma organisasi yang berpedoman pada budaya kerja berakhlak mampu membentuk perilaku kerja yang profesional, disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hubungan antar organisasi juga terjalin dengan baik melalui komunikasi dan koordinasi serta kerjasama yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan antar Kementerian SDM, PLN, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Dengan adanya struktur birokrasi yang jelas, budaya organisasi yang mendukung, serta hubungan kerja yang harmonis dan terkoordinasi, karakteristik agen pelaksana dalam implementasi program PPBL di Kota Padang telah mampu menunjang pelaksanaan program secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Variabel keempat dalam penelitian ini yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana. Dalam penelitian ini, implementasi program PPBL diukur melalui dua indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu indikator komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program PPBL di Kota Padang telah berjalan secara terstruktur dan didukung oleh koordinasi yang baik antar instansi. Setiap lembaga menjalankan peran dan fungsinya secara rutin melalui kerjasama formal maupun informal. Namun, efektivitas komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal karena sosialisasi dan publikasi program masih terbatas, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program PPBL. Indikator yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi antar satuan kerja dalam pelaksanaan program PPBL di Kota Padang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas serta kewenangan masing-masing. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem saat koordinasi daring dan keterlambatan penyampaian data calon penerima. Hal tersebut tidak menjadi penghambat pelaksanaan program karena adanya kerjasama tim yang baik serta pemahaman tugas dan fungsi yang jelas di antara para pelaksana program. Berdasarkan kedua indikator tersebut, variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam implementasi program PPBL di Kota Padang telah berjalan cukup baik. Komunikasi antar organisasi dilakukan secara terstruktur melalui kerjasama formal maupun informal, sehingga setiap instansi dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas masing-masing. Selain itu, koordinasi antar satuan kerja juga berlangsung efektif yang didukung melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, gangguan sistem saat koordinasi daring, serta keterlambatan penyampaian data calon penerima manfaat. Kendala tersebut tidak menghambat pelaksanaan program secara keseluruhan. Kemudian variabel kelima yaitu sikap atau kecenderungan para pelaksana atau disposisi yang diukur melalui tiga indikator. Yang pertama yaitu respon implementer. Implementer menunjukkan komitmen dan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan program PPBL di Kota Padang. Hal ini terlihat dari keberhasilan PLN UP3 Padang menjadi wilayah pertama yang menyelesaikan target PPBL di Sumatera Barat tahun 2025. Program PPBL di Padang dipandang tidak hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kemandirian masyarakat, rasio elektrifikasi, dan pemerintahan pembangunan. Dukungan serta kesiapan implementer menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program. Indikator yang kedua yaitu kognisi, yaitu implementer program PPBL di Kota Padang telah memahami tujuan dan sasaran program, yaitu meningkatkan kemandirian masyarakat serta rasio elektrifikasi di Sumatera Barat. Pemahaman yang baik terhadap kebijakan ini mendukung kelancaran pelaksanaan program dan meminimalkan potensi permasalahan dalam implementasi. Indikator selanjutnya yaitu intensitas disposisi implementer. Implementer menunjukkan dukungan dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan program PPBL di Kota Padang. Dukungan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa program PPBL mampu meningkatkan rasio elektrifikasi, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat kemandirian masyarakat. Keselarasan antara implementer dan tujuan kebijakan menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, ditarik kesimpulan bahwa implementer program PPBL di Kota Padang menunjukkan pemahaman, komitmen, dan dukungan yang tinggi terhadap pelaksanaan program. Hal ini terlihat dari keberhasilan
keberhasilan PLN UP3 Padang menjadi wilayah pertama yang menyelesaikan target PPBL di Sumatera Barat tahun 2025. Implementer memahami bahwa program PPBL bertujuan meningkatkan rasio elektrifikasi, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat kemandirian masyarakat. Keselarasan antara pemahaman dan dukungan, serta tujuan kebijakan tersebut menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi program. Selanjutnya yaitu variabel terakhir dalam penelitian ini yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Kondisi sosial masyarakat Kota Padang menunggu pelaksanaan program PPBL karena masih tingginya jumlah masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses listrik. Program PPBL menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui penyediaan akses listrik yang lebih merata. Kemudian variabel kedua yaitu kondisi politik. Dukungan pemerintah dan elit politik terhadap program PPBL di Kota Padang menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan program PPBL di Kota Padang mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan elit politik. Dukungan ini terlihat dari apresiasi yang diberikan kepada PLN UIT Sumbar atas keberhasilan pelaksanaan program serta keterlibatan pemerintah dalam mendukung perluasan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Dukungan politik tersebut menjadi faktor penting yang mendorong kelancaran dan keberhasilan implementasi program PPBL. Selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Program PPBL di Kota Padang telah memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat dengan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga untuk listrik serta meningkatkan akses listrik dan konsumsi listrik. Dukungan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari APBN juga memastikan program dapat berjalan optimal tanpa kendala anggaran. Namun, pemanfaatan bantuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat masih belum maksimal karena sebagian besar masyarakat penerima hanya menggunakan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dan belum memanfaatkannya secara produktif untuk kegiatan usaha atau peningkatan pendapatan. Sehingga berdasarkan ketiga indikator tersebut diperoleh kesimpulan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi program PPBL di Kota Padang yang menunjukkan kondisi yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Dalam aspek sosial, tingginya jumlah masyarakat kurang mampu yang membutuhkan akses listrik menjadikan program ini relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dari aspek ekonomi, program PPBL telah membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga serta didukung oleh pendanaan APBN yang memadai, meskipun pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif dan peningkatan pendapatan masih belum optimal. Sementara itu, dari aspek politik, adanya dukungan pemerintah dan elit politik melalui apresiasi, keterlibatan, serta komitmen dalam pelaksanaan program menjadi faktor penting yang memperlancar implementasi PPBL. Dengan demikian, kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Kota Padang secara umum telah memberikan dukungan positif terhadap pencapaian tujuan program PPBL. Selanjutnya yaitu kinerja kebijakan. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan bahwa implementasi program PPBL di Kota Padang. Yang pertama yaitu program PPBL secara umum telah berjalan dengan baik dan cukup efektif berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn. Yang kedua, berhasil mendukung peningkatan rasio elektrifikasi dan perluasan akses listrik bagi masyarakat kurang mampu. Yang ketiga, PLN UIT Sumbar sebagai leading sektor telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai SOP serta berkoordinasi dengan instansi terkait. Yang keempat, yaitu pelaksanaan program didukung oleh kerjasama antara PLN, Dinas SDM, Dinas Sosial, pemerintah kelurahan, dan stakeholder lainnya. Yang kelima itu masih terdapat kendala pada penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang belum sepenuhnya optimal. Yang keenam, koordinasi antar aktor pelaksana sudah berjalan baik, namun masih ditemukan beberapa hambatan teknis dalam pelaksanaannya. Selanjutnya itu tujuan program dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat belum tercapai secara maksimal karena pemanfaatan listrik masih dominan untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian tujuan program dalam meningkatkan akses listrik dan rasio elektrifikasi telah tercapai dengan baik. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, implementasi program PPBL di Kota Padang dapat dinilai berhasil, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar seluruh tujuan program dapat tercapai dengan optimal. Selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dari penelitian itu yaitu berdasarkan hasil penelitian, menggunakan teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa implementasi program bantuan pasang baru listrik atau BPBL di Kota Padang telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh pemahaman implementer terhadap tujuan program, ketersediaan sumber daya yang memadai, karakteristik agen pelaksana yang mendukung, serta koordinasi antar organisasi yang berjalan dengan baik. Selain itu, para implementer juga menunjukkan komitmen dan dukungan yang tinggi dalam melaksanakan program sesuai dengan tujuan dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, terutama pada aspek sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui keberadaan maupun mekanisme program PPBL. Namun, secara keseluruhan, dukungan sumber daya, kerjasama antar instansi, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif telah menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi program PPBL dalam meningkatkan akses listrik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Padang. Selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi. Adapun saran dan rekomendasi untuk penelitian ini, yang pertama yaitu diharapkan kedepannya pihak PLN dapat menambah sumber daya manusia dalam pelaksanaan program. Yang kedua, para aktor yang terlibat dapat lebih gencar melakukan sosialisasi dengan berbagai cara, baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui media sosial. Yang ketiga, PLN dapat melakukan peningkatan anggaran untuk wilayah Kota Padang, agar kedepannya semakin banyak masyarakat yang layak menerima program BPBL ini. Yang keempat,
perlu menjaga kesinambungan komunikasi dan menambah dukungan dari elit politik lain untuk mempercepat keberhasilan program. Dan yang terakhir yaitu perlu diadakannya sosialisasi atau pengarahan kepada masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang telah diberikan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya terkait implementasi program bantuan pasang baru listrik di Kota Padang. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.